Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Adi. Oke teman-teman, sebelum kita belajar KPT kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, akan diabsen ya, Ibu panggil satu-satu ya. Adi Pramana, Hadir. Fatima Zahra, hadir Ibu. Rosmini, hadir Ibu. Nabila Fatih, hadir Ibu. Jadi bisa dilihat ya di depan teman-teman di sini sebelum mulai pembelajaran ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu melalui pemaparan guru, siswa dapat mengidentifikasi struktur jaringan penyusun tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan games kelompok, siswa dapat membedakan antara dikotil dan monokotil tumbuhan. Kemudian yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat menganalisis fungsi dari masing-masing jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, melalui diskusi, siswa dapat mendiskusikan hubungan keterkaitan antara struktur, letak, dan fungsi jaringan-jaringan tumbuhan. Kemudian, selanjutnya, sebelum memasuki materi yang selanjutnya, adakah yang bisa mereview materi tentang pertemuan kita sebelumnya? Yang bisa cepat tangan. Saya Bu. Oke, kesini. Jadi materi kemarin itu membahas tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa. Iya betul, beri tepuk tangan. Oke, kalau untuk ciri-ciri jaringan dewasa sama jaringan meristem ada yang bisa mereview tidak? Ayo Bu. Oke, Nabila. Jadi ciri-ciri jaringan meristem yang pertama itu sel sana, yang kedua selnya itu kecil dan seragam. Nah, ukuran batang letaknya itu selnya itu rapat. Yang ketiga ruangan antar sel tidak punya atau tidak ada. Terus bentuknya bervariasi, ada yang bulat, lonjong, dan dinding selnya tipis. Dan inti selnya itu relatif besar. Sedangkan ciri-ciri jaringan dewasa yang pertama tidak melakukan aktivitas membelah diri. Ukuran selnya itu relatif besar dan memiliki vakuola yang berukuran besar. Lalu selnya itu kadang telah mati. Nah, yang terakhir terdapat ruang antar sel. Ya, betul. Beri tangan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan ini yang pertama itu ada batang. Bisa dilihat di layar, batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dan daun. Berfungsi untuk merekam daun, bunga, dan buah. Bagian batang tempat munculnya daun disebut nodus. Itu ada gambarnya juga ya, ada batang monokotil sama ada batang dikotil. Kemudian batang itu memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Kemudian selanjutnya ada akar. Ada mahkota, ada dasar bunga, ada bakal biji, bakal buah, tangkai putih, kepala putih, sama daun pelindung. Kemudian selanjutnya ada buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan asalnya, buah dibagi menjadi 2 macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga dikenal sebagai perikarp. Kemudian ada biji. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Biji umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut. Ada yang mau bertanya? Ini diem-diem aja nggak ngerti atau ngantuk? Oke, karena ngantuk, jadi saya sudah menyiapkan games untuk kalian. Nah, ini ada tata cara dan peraturan gamesnya. Yang pertama itu, satu kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok yang jumlahnya
Iya. Sekarang diubah fungsinya menjadi duduk berkelompok seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian seluruh siswa harus mencatat hal penting yang disampaikan ketika guru periksa jawaban setiap kelompok. Kemudian mencatat jawaban yang benar terkait games yang diberikan. Oke, akan ibu bagikan ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan gamesnya. Dimulai dari sekarang. Oke, Bu. Selamat bermain. Kalau ada yang nggak tahu bertanya ya. Iya, Bu. Udah ya, waktu 10 menitnya udah habis. Sekarang untuk mencari tahu jawaban yang benar yang mana, boleh jawabannya ditukar sama kelompok sebelahnya. Ya, ini untuk jawabannya ya. Gambar pertama, lihat ya gambarnya. Jawabannya merupakan alat perkembangbiakan generatif yang menjadi tempat bersatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Kayaknya enggak? Keren. Terus gambar kedua itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Yang benar siapa? Keren. Oke, gambar ketiga memiliki sel-sel yang aktif membelah. Yang benar kelompok siapa? Kelompok 2. Wow. Oke, gambar keempat membungkus dan melindungi biji dibagi menjadi 2 macam, yaitu sejati dan semu. Kelompok 2 lagi. Gambar selanjutnya jawabannya itu pada strukturnya memiliki lembaga sebagai calon individu baru. Yang betul kelompok Kelompok 1. Masih kelompok 2. Kemudian yang terakhir, ukuran sel besar, dinding sel tipis, banyak rongga-rongga atas sel. Oke, poin tertingginya itu 600. Kira-kira dari kelompok berapa ya? 2. Oke, jadi pemenangnya adalah dua. Nah, ibu ada hadiah nih buat kelompok 2. Ini ya, digunakan dengan baik. Sama-sama. Gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Ada yang bisa review nggak yang tadi materi yang udah disampaikan? Oke, Adi ya. Jadi organ pada tumbuhan itu yang pertama batang. Batang itu memiliki 3 bagian pokok, yaitu yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada stele atau silinder pusat, yang kedua itu ada akar. Struktur akar itu ada 3 bagian pokok, yang pertama itu ada epidermis, yang kedua ada korteks, dan yang ketiga ada stele atau silinder pusat. Yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada buah, dan yang keenam itu ada biji. Ya, terima kasih ya Adi. Beri tepuk tangan untuk Adi. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita cukupkan ya dengan